siapa yang bikin. Menang berapa dia? Ada orang kabar saja. 5-0 kan? Iya 5-0. Bahwa dia terlibat, bahwa dia ikut turut serta dalam permainan sejak 95 bahkan. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Pemirsa, diduga karena mafia bola, Indonesia akhirnya gagal lolos ke final. Bahkan harus menambah koleksi sejarah kekalahan telak dari Thailand dengan skor 0-5. Dan kita akan dengarkan kembali cuplikan rekaman dugaan pengaturan skor saat Indonesia melawan Thailand di ajang SEA Games U23 di Singapura. Siapa yang bikin tadi? Indonesia siapa yang bikin? Saya tak tahu kabarnya orang Malaysia, tapi siapanya saya tak tahu. Orang saya pun tak kenal. Menang berapa dia? Ada orang kabar saja. Hari kalah kosong. Apa? 5-0 kan? Iya 5-0. Tengok saya juga mesti ada 4 lebihnya. Itu manajer Indonesia dapat. Tak tahu lah, saya tak kenal cepat-cepat, tapi saya dapat kabar dari Indonesia bikin. Indonesia bikin. Bandar siapa? Bandarnya siapa? Bandarnya dekat Singapura. Oh, Pal. Pal tempat. Tapi Pal tidak. Pal itu tangkap. Dalam penjara. Ya, sama kamu itu. Pal itu saudaramu. Iya, dan pemirsa, kami juga sudah tersambung di ujung telepon bersama dengan Pak Asep Komarudin dari tim advokasi. Baik, kita langsung live bersama Pak Asep Komarudin. Pak Asep, selamat petang. Halo ya, Pak selamat Asep. sore. Iya, halo. Iya. Baik, Pak Asep, Halo. kita juga bersama Mas Tommy Welly di sini. Pak Asep. Iya. Oke. Iya, selamat petang Mas Toya. Selamat petang. Iya. Baik. Pak Asep, kita kan pasca menyaksikan konferensi pers yang baru dibawakan di Senopati begitu. Bagaimana kemudian sebenarnya pengakuan para pelatih dan juga pemain seperti apa? Apakah ini semakin menguatkan adanya dugaan pengaturan skor begitu seperti yang konferensi pers yang sempat disajikan kemarin begitu? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya yang di konferensi pers yang dilakukan pada saat ini di Senopati ini adalah kami ingin menunjukkan bahwa memang telah terjadi praktek-praktek pengaturan skor di liga di pertandingan sepak bola di Indonesia berdasarkan memang sesuai dengan apa yang kami laporkan di Barreskrim kemarin. Nah, kedatangan dua orang ini, beliau ini adalah saksi-saksi yang bersedia memberikan kesaksian apa yang dia ketahui tentang kejadian tersebut. Nah, saksi-saksi ini juga nanti akan diperiksa oleh tim Barreskrim Mabes Polri. Nah, di samping ini memang akan ada beberapa orang lagi, tapi memang kita tidak akan tampilkan. Tapi nanti memang kita akan menyampaikan nama-namanya agar bisa dijadikan saksi dan diperiksa oleh Barreskrim di Mabes Polri. Oke. Itu Mbak. Mereka dari kalangan mana kemudian sejumlah saksi yang akan dihadirkan selanjutnya? Yang dihadirkan selanjutnya masih seputaran pelatih, pemain, dan manajer klub ya. Baik. Seperti itu. Pak Asep, mengenai kemudian bukti-bukti selain saksi yang dihadirkan, adakah bukti lain yang disajikan dari tim advokasi selain kemudian rekaman kemarin? Karena kalau dari tanggapan Mas Tommy juga mengatakan bahwa untuk rekaman kemarin pun juga masih belum jelas dan bisa kita klaim bahwa ada pengaturan skor di ajang SEA Games kemarin khususnya untuk timnas U23 begitu, Pak Asep. Oke, begini Mbak, untuk bukti yang kami sampaikan ke Mabes Polri, ini kan bukan cuma nama-nama saksi yang bersedia, tapi ada beberapa bukti pendukung lain. Kayak misalnya 7 rekening bank milik klien kami yang memang dari 7 rekening tersebutlah uang itu mengalir ke beberapa pihak, ke berbagai pihak. Nah, itu juga dikolerasikan dengan per kasus pengaturan skor. Jadi misalnya ada pertandingan apa, kapan,
tanggal sekian. Nah, transaksinya melalui transfer dan itu kan akan kelihatan di print out telah ditransfer ke nomor rekening siapa, uangnya sejumlah berapa. Artinya yang transaksi yang mengkonfirmasi telah terjadi telah terjadi transaksi pengaturan skor itu. Nah, itu rekening bank dan juga memang kita juga menyerahkan beberapa nomor telepon yang biasa dipakai. Nomor telepon yang biasa dipakai oleh klien kami dalam transaksi tersebut. Nah, dari telepon ini kan aparat penegak hukum bisa men-trace ke provider, melacak ke provider, nomor bisa percakapannya yang dilihat ataupun bisa SMS-nya. Ada seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Tommy. Mas Tommy, Ya. Anda kemudian sebagai bagian dari PSSI sendiri menyambut gembira nggak hal yang kemudian diupayakan oleh penggiat anti korupsi dan juga teman-teman tim advokasi? Niatnya, prinsipnya harus memberantas kejahatan sepak bola. Oke. Dan kemarin tuduhannya adalah terhadap timnas SEA Games. Itu hal yang serius dan saya pikir harus dibuktikan dengan sangat cermat. Ya. Kenapa saya bilang serius? Karena ini tentang pengaturan skor, tentang tim nasional Indonesia, merah putih yang bertanding di luar. Dan ketika ada dugaan pengaturan skor, itu pastikan semuanya ada bukti. Oke. Pastikan. Termasuk Karena kalau tadi investigasinya, ya termasuk dari siapa? Justice kolaborator kata BS yang saya sendiri dapat informasi, jadi identitasnya sendiri saya sudah paham siapa BS itu. Siapa, Mas? Ya dia mantan pemain, mantan pelatih. BS itu siapa? Boleh saya sebut namanya? Saya hanya dapat info masukan. Saya dapat info masukan. Dia tahun lalu ikut berkompetisi juga di Liga Nusantara sebagai pelatih Oke. dari daerah Jawa Timur, tepatnya Malang. Jadi ini juga informasi. Oke. Bukan saya mau menduga, tapi informasi dari banyak orang. masih BS itu dugaan adalah gitu ya? ya itu tadi indikasi-indikasi yang saya Oke, sebut ya. baik. Kalau nama depan B itu kan gampang di Indonesia tuh, bisa Budi, bisa Bambang. Yang kebanyakan kan Budi dan Bambang itu kan. Oke. Cuma saya lebih condong kelihatannya Bambang nama depannya itu. Oke, saya kembali ke Pak Asep. Pak Asep, kalau kita melihat kemudian bukti-bukti yang sempat disajikan, kemudian juga sejumlah saksi yang dihadirkan, sepertinya rasanya kurang greget gitu, Pak Asep. Kita butuh bukti yang jauh lebih jelas, lebih clear, kemudian sehingga masyarakat bisa mengakui bahwa oh iya memang ada pengaturan skor di sana. Sejauh ini investigasi dari tim advokasi bagaimana, Pak Asep? Ya, Pak Asep. Ya, sayang sekali tampaknya ada masalah koneksi. Kita akan mencoba kembali menghubungi Pak Asep. Kemudian, nah Mas Tommy, kalau kemudian dari PSSI sendiri sebenarnya sudah membaca ada sistem seperti ini. Tim kita bisa disusupi atau kemudian klub kita sepak bola bisa disusupi oleh bandar-bandar tersebut. Sejauh ini apa Pak yang PSSI sempat lakukan untuk mencegah hal tersebut? Sejak unifikasi liga, pengurusan ke periode yang PSSI sekarang, di mana Pak Nyala juga ketum hadir, itu kita melakukan yang namanya integritas football. Jadi kita mengkampanyekan kepada seluruh pelaku sepak bola, member kita, keluarga sepak bola 3R. Recognize, jadi recognize upaya-upaya akan pengaturan skor, penyuapan dan sebagainya, reject, lalu report. Reportkan supaya semuanya terdata dan sebagainya. Lalu kalau investigasi tentu ada praktek sendiri yang nggak mungkin saya ungkap, tapi memang butuh kerjasama dengan pihak-pihak yang bergerak di hukum positif, dalam hal ini kepolisian. Nah, karena kalau sepak bola hukumnya adalah tentang keluarga sepak bolanya. Misalnya dia disqualify dan sebagainya, persona non grata, itu di kepolisian begitu persona non grata tidak dilibatkan lagi dalam sepak bola. Hanya concern saya satu, bahwa situasi sepak bola kan tidak kondusif. Ada sanksi FIFA untuk sepak bola Indonesia, ada konflik Menpora terhadap PSSI dengan SK pembekuannya. Nah, jangan isu-isu ini menjadi sesuatu yang mengalihkan dari pokok permasalahan, jadi pengalihan isu. Makanya saya tadi tegas bilang, jika memang ini ada bukti, tolong terus dikejar supaya memang tidak jadi pencemaran nama baik atau fitnah. Apalagi buat Manahati Lestusen dan kawan-kawan, buat Aji Santoso dan kawan-kawan yang sudah berjuang. Baik, kita sudah tersambung kembali bersama Pak Asep. Pak Asep, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Ya, Pak. Pak Asep, sejauh ini investigasi yang dilakukan oleh teman-teman tim advokasi bagaimana, Pak? Mengenai apa, Mbak ya?
Ya, mengenai kemudian pembuktian dan sejumlah saksi-saksi, dan kita juga mau tahu praktek adanya praktek pengaturan skor ini seperti apa, karena kalau kita lihat sejumlah bukti yang sempat disajikan, salah satunya adalah rekaman, itu pun juga masih belum jelas menyebutkan bahwa itu adalah pengaturan skor di pertandingan SEA Games antara Indonesia versus Thailand. Itu tidak disampaikan secara langsung begitu, Pak Asep. Oke, baik. Pertama, berkaitan dengan yang kami laporkan di Barreskrim kemarin adalah pengaturan skor yang dimulai sejak tahun 2000 hingga 2015 di pertandingan di dalam negeri yang ada di klub-klub di sepak bola di Indonesia. Nah, untuk kasus-kasus tersebut kami sudah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Kenapa kami maju untuk melaporkan ke Barreskrim? Karena kami juga tahu ketika kami maju dengan bukti yang tidak cukup kuat, maka akan menjadi lemah pelaporan kami. Nah, mengenai kasus yang di SEA Games kemarin, kami kemarin menyampaikan bahwasannya itu adalah rekaman yang dimiliki oleh klien kami. Itu adalah berisi dugaan terjadinya pengaturan skor, dugaan terjadinya pengaturan skor. Nah, ini juga memang perlu harus dibuktikan kembali berkaitan dengan kasus yang di SEA Games kemarin. Nah, karena memang apa yang kami laporkan ke Barreskrim kemarin itu adalah kasus-kasus di mana yang klien kami ini betul-betul terlibat di dalamnya. Artinya di sini klien kami berposisi sebagai justice collaborator. Nah, klien kami juga siap bersedia untuk disidik oleh aparat kepolisian, dan dia juga sudah tahu resikonya sebagai justice collaborator itu apa. Dia juga tahu, dan bahkan ya saat ini bukan hanya dia yang mendapatkan ancaman, termasuk kedua orang tadi yang memberikan kesaksian. Ini juga mendapatkan ancaman berupa telepon dan sebagainya. Dan ini memang menjadi kenapa salah satu alasan klien kami belum muncul ke publik, karena memang adanya ancaman yang ditujukan kepada dia. Baik, Pak Asep, mungkin Anda juga sudah sempat berbincang bersama klien Anda sendiri, kemudian sudah cukup jelas dipaparkan. Bagaimana sih sebenarnya bandar-bandar ini mendekati klub-klub kita? Mungkin bisa diceritakan dulu kronologinya, mereka berhubungan dengan siapa? Adakah kemudian PSSI terlibat di dalamnya, ataukah hanya pelatih, pemain? Sejauh ini bagaimana yang berkembang? Sejauh ini yang saya dapat dari cerita klien kami, karena memang dialah yang aktif. Dia aktif mendekati klub-klub, dan memang dia juga berkomunikasi juga dengan bandar. Nah, berkaitan dengan siapa-siapa saja, nah itu kan kemarin di laporan kami itu juga sudah jelas, itu ada siapa-siapa saja, karena misalnya di setiap pertandingan itu siapa yang menerima, nah terus juga ada siapa lagi yang menerima, kasusnya seperti apa. Dan saya tidak bisa, artinya ini kewenangan kepolisian nantinya untuk menindaklanjuti siapa-siapa tersebut. Apakah memang ternyata dia terbukti atau tidak, atau kan seperti ini kan kewenangan Barreskrim nanti. Kita mencoba memberikan bukti-bukti yang kami anggap sudah kuat dalam dugaan praktek suap ini. Karena memang kami melaporkan ini adalah dugaan tindak pidana suap yang itu memang dengan kalau kita lihat itu bisa dikenakan dengan pasal dari pasal 2 hingga pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Oke, baik Pak Asep, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, masih bersama Mas Tommy Welly juga. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.